siapapun yang bikin settingan begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Makan apa nih Pak Ustadz? Makan Padang. Waduh, mantep banget. Makasih nih Pak Ustadz udah diajakin kita makan-makan nih. Nggak kebalik nih, saya yang diajak makan-makan nih. Aduh, mantep banget. Makan apa aja tadi Pak Ustadz? Tadi makan nasi merah. Nasi merah. Terus sama ayam aja, sama sayur udah. Wah, makanan sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang ngasih makan Ustadz, Mami Gusna. Iya, tapi Mami Gusnanya Nggak ada. Mami Gusnanya syuting. syuting. Iya, Kamis dia di sana begini-begini. Oh, diwakili Pak Hasan berarti, Iya. kepala kakapnya. Haji Hasan itu kepala kakak. Apalagi tadi banyak. Wah, mantap. Makasih ya Pak Ustadz. Kami, Ya. Mas Oka, Nah, daging tendang. Daging tendang. daging rendang. 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 Zazaki makan apa aja nih? Alhamdulillah ayam. Ayam ya? Nggak sama kandang-kandang ya Pak? Bercanda ya Pak Ustadz? Lemek. Jadi rendang. Terus apa lagi Pak Ustadz? Sama ayam. Wah, sama ayam. Sama yang ngasih makan gitu. Kalau ini ayamnya ayam aman. Oh gimana? Jangan ayam puan aja. Itu beda. Ustadz. Masya Allah, mantap Haji. Mantap ya? Barakallah. Alhamdulillah. Makasih banyak. Siap. Sebenarnya kenapa saya jawab seperti itu? Karena memang Allah sudah menyuruh dan itu sering kita ucapkan menjadi sumpah. Kalau kita baca Quran, kemudian ada kalimat dalam surat Al-An'am 162 itu Inna sholati wa hafal ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku. Berarti ini kalimat tauhid nih. Dari orang akil balik sampai meninggal itu di satu titik ini. Lillahi ta'ala harusnya ya, harusnya. Itu kan kalau kita baca Quran berarti itu sumpah kita. Sesungguhnya ya Allah, sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau, lillahi ta'ala, Rabbul Alamin. Betul nggak? Nah, kalau saya baca Quran, saya punya niat untuk kaya, itu lillahi ta'ala. Kalau saya baca Quran untuk ngusir jin dengan baca surat tertentu, niat saya karena Allah atau saya untuk ngusir jin? Untuk nilai ta'ala. Hah? Kalau buat musirnya ini ya. Lah, kalau ini kan akhirnya intinya malah ngusir jin, bukan lillahi ta'ala. Oke, nah kemudian surat itu ada nggak korelasinya dengan sihir? Bacaannya itu ayat per ayat ada nggak korelasinya dengan sihir? Kan nggak ada. Gimana mau keluar? Keluar ya. Gimana mau keluar kalau nggak ada korelasi? Disitulah saya sebenarnya mau cerita. Bukan. Saya nggak baca itu karena memang saya kalau baca niat saya harus lillahi ta'ala. Jadi gimana lillahi ta'ala? Ya sudah baca Quran aja. Sehari-hari waktu kita nganggur, ada waktu nganggur, ya udah baca aja lillahi ta'ala. Bismillah, dari mulai bismillah, ta'awud bismillah aja. Itu sudah lillahi ta'ala, tidak ada niat lain. Istilahnya itu kalau saya tuh sayang sama kamu deh, istri. Tapi di luar saya juga sayang sama dia, kan gitu akhirnya. Nah ini kan berarti sayangnya mendua. Betul nggak sih Ustaz? Betul ya? Sayang mendua berarti madu tuh. Mamah dua. Mama dua, Mama. Nah itulah bedanya. Kenapa? Kalau para jin itu banyak yang tahu saya karena mereka tahu beneran. Kalau mamanya jin itu ada di tubuh manusia dan manusia itu melihat tayangan saya, jin itu lihat sebenarnya. Nah pada waktu lihat itu dia tahu ini mengeluarkan benar. Jadi bukan ngomongnya ini sudah keluar, bukan. Jadi saya nggak perlu ngomong itu, saya keluarkan, saya doakan aja kepada Allah Ta'ala yang maha mempunyai makhluk, termasuk jin ini makhluk. Termasuk ilmu-ilmu dukun santet ini ilmunya Allah Ta'ala. Saya mohonkan aja pada Allah Ta'ala. Saya nggak bisa merangi dukun. Loh kenapa nggak bisa? Lah saya nggak punya ilmunya. Yang ada justru mendoakan dukunnya ya. Yang ada didoain aja. Biar apa? Biar selamat aja. Loh kok biar selamat sama dukun? Lah Allah sudah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil,
katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil menyapa itu pasti dengan makian, fitnah, termasuk sihir. Itu orang jahil menyapa. Tetap Allah menyuruh. Alus salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Ya sudah, ikutin aja kata-kata Allah. Nah itu petunjuk namanya. Bukan dikebiah, dibacain ini. Enggak, petunjuk Allah itu banyak dalam Quran. Wong kita itu sih jelas tiap hari baca hudalil muttaqin, hudalin nas. Itu kan sering Quran itu seperti itu. Lah kok kita itu malah nggak paham. Lah itu kan petunjuk. Petunjuk itu dipahami, dipikirkan, jalanin. Kan gitu. Makanya itu yang membedakan. Kalau teman-teman yang lain bisa nggak keluar? Itu loh yang kena santet 2, 3, 4, 5 tahun, 10 tahun bisa nggak keluar? Pertanyaan saya gitu. Kalau nggak bisa, pakai otak. Pakai logika. Kenapa nggak bisa? Apakah bacaan saya salah? Baca satu-satu. Mana yang untuk sihir? Kan gitu. Kita mau pakai mobil sama pakai sepeda motor. Kita mau pakai mobil baru, tapi gaya jalaninya gaya sepeda motor. Kira-kira ketemu nggak? Petunjuknya, buku petunjuknya itu sepeda motor. Jalan nggak kira-kira? Kan nggak jalan, karena beda jalur. Makanya diteliti. Apakah bacaan saya itu sudah salah apa benar? Qurannya nggak salah. Yang baca nggak paham, yang bacanya nggak paham. Makanya kalau saya, kenapa Ustadz itu doanya ringan tapi kok sembuh? Atas izin Allah, ingat, atas izin Allah. Karena saya doanya tetap di intinya aja. Intinya apa? Dia kena sihir, jadi bacain aja. Sihir itu biasanya ada apa? Ada mantra sihirnya, ada benda-benda dipergunakan untuk sihir, ada juga dukonya. Tinggal didoain aja mereka. Sama seperti kita itu mau ke kantor dari tidur, mau mandi, lepas baju, lepas semuanya. Kalau muslim doa masuk, betul ya? Lepas semuanya, mandi. Kan ada ritme, ada apa namanya, petunjuknya. Sampai mau ke kantor bajunya beda. Kan seperti itu. Doa saya itu nggak ada yang aneh. Kalau ini Ustaz, orang melihat sosok figur Ustaz tadi itu selalu ketika mau nama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Kalau prinsip ilmunya Ustaz. Sebenarnya itu enggak. Saya hanya memohon aja. Sama seperti umpamanya, ya Allah kabulkan doaku, kan sama aja. Ya Allah, aku mohon kabulkan doaku, sebenarnya sama. Iya. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak terjadi, ya tidak terjadi. Jangan berpikir bahwa itu pasti terjadi. Enggak, saya tidak pernah berpikir. Enggak pernah berpikir itu berhasil apa salah. Enggak. Jadi saya itu tidak pernah terbebani dengan ini sudah sakit 30 tahun, itu enggak pernah terbebani. Mau sakit 30 tahun, pusing nggak pernah sembuh 30 tahun. Itu saya amati pusingnya di mana sini kepala semua Ustaz. Sejak kapan? Sejak saya lulus SMA. Pada waktu dia bilang sejak lulus SMA dan tidak berhenti sama sekali, berarti sejak lulus SMA dia ada masalah dengan orang tua. Itu kunci kalau saya. Karena apa? Padahal saat dia lulus SMA umurnya belum 45, berarti kalau pusing dari dosa orang tua. Maksudnya dia melakukan dosa kepada orang tuanya. Saya tanya, ada pikiran di sini berarti mikir, berarti ada persoalan dengan orang tua yang dia berpikir. Kalau itu pusing berarti dia berpikir suudzon. Saya tanya, emang kamu ada masalah apa dengan orang tua sehingga kamu berpikir suudzon dan jengkel dengan orang tua, bener apa enggak? Dia langsung inget dulu. Iya Ustadz, dulu saya disuruh nikah dan saya nggak mau loh, kan ketemu jawabannya. Udah mulai sekarang kamu mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua. Mau itu ada kamera, minta maaf. Sekarang masih pusing masih Ustadz, minta maaf Pak, Bu, jika selama ini dulu saya suudzon gini, saya minta maaf. Selesai minta maaf, saya tanya pusingnya kemana? Hilang lah. 30 tahun lebih ya. Lah gimana? Minta redo, minta maaf. Lah hanya mohon ampun, minta maaf aja. Itu kan sebenarnya cara-cara Islami.
cara-cara Islami yang Rasul itu sudah menunjukkan, Allah itu sudah memberikan petunjuk juga. Lah kenapa nggak dipakai? Persoalannya itu orang-orang itu berpikir, kok Ustadz tahu? Oh itu rahasia saya, kan gitu ya. Sebenarnya mau bisa berpikir kok sejak SMA sampai sekarang. Berarti dia persoalannya di SMA itu. Paham ya? Persoalan SMA itu apa sih? Paling masalah kuliah. Kalau enggak, kalau dia cewek disuruh kawin. Hanya gitu aja. Itu menjadi terbebani ya. Ya itu dia jengkel sama orang tuanya dan jengkel dan kabur setelah itu. Mau nggak waktu itu? Nggak mau, saya kabur. Nah dari situ sakit nggak pernah saya sembuh. Nah setelah minta maaf sembuh. Gimana coba? Itu kan semuanya Allah. Lah lewat apa? Ya emang wasilahnya lewat saya. Lah dia ke dokter sampai bosen 30 tahun itu. Itu hanya sekedar konsultasi bisa menjawab ternyata. Ya itu. Karena memang kan yang dicari itu adalah jawaban yang tepat untuk orang tersebut itu taubat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau saya itu ceritakan, kalau kita taubat mohon ampun setiap kali kita sholat istighfar berkali-kali boleh, nggak salah, tetapi kurang pada titiknya. Boleh, nggak salah, tapi boleh dilakukan, silahkan, saya juga melakukan. Nah, orang sakit, orang ada musibah, ini fokus dan dia diberi musibah oleh Allah Ta'ala itu difokuskan oleh Allah Ta'ala itu musibah di situ, kesalahannya di situ. Kesalahannya itu di titik itu. Kesalahannya. Itu kesalahannya, makanya dia harus fokus mohon ampunnya di titik itu juga. Lah teman-teman nggak ngerti titiknya apa. Mending dibacain ini ya nggak sembuh. Titiknya itu ternyata Titik itulah yang ternyata yang menyelesaikan. Banyak gembok, tapi kuncinya beda. Beliau ada gembok, kuncinya pasti tak sama. Itu Tapi kayaknya nggak hampir semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Sebenarnya insya Allah bisa. Contoh begini, saya kan punya ustadz yang saya sebut ya. Ketika dia pengen kayak Ustadz Danu, diajak konsultasi dulu biar terbuka nih anak. Ternyata sampai rumah tetap masih, dan itu hampir mungkin berapa bulan gitu. Namun balik asa ada apa ya? Kayak orang ngeblank gitu. Nah, ngeblank itu kan macam-macam. Iya. Nah, ngeblank itu satu dari ngalamun, yang kedua dari masalah rumah, yang ketiga keinginan dia nggak terlaksana, lah kan ngeblank ini. Ini bisa masalah, cuma dilihat kamu ngeblank itu mikirin apa. Sebenarnya itu karena itu kuncinya di otak. Cuma coba gini, Ustadz pernah dengar ada orang kesurupan nangis saja nggak ngomong. Tadi. Ya, nangis saja nggak ngomong, nangis saja nggak ngomong. Itu dibacain surat apapun, insya Allah nggak akan bisa hilang. Kalau kalau dia kesurupannya nangis saja, ini psikis. Walaupun ada jin yang masuk, tapi ini nggak bisa keluar dia, karena ini nggak nempel, dia nyatu dengan tubuh, dia nyatu dengan pikiran dan hati, jadi psikis. Bukan psikis ya. Psikis yang berlarut dengan kesedihan yang kuat, jin itu masuk. Nah, jin itu masuk mengunci pada otak sama hati. Nah, jin ini masuk seperti dia menyatukan jin itu dengan tubuhnya, sehingga suatu ketika dia hanya nangis. Kalau dibacain nangis, tapi bacain berkali-kali nggak bisa, emang nggak bisa. Nah, psikisnya yang harus diberi semangat. Ditanyain, kamu sebelum kamu kesurupan nangis ini waktu sadar ya, tanyain, kamu pernah nggak ada masalah yang menjadikan kamu sedih yang kuat sekali? Dia kan nginget, oh ya ada. Masalah apa? Makanya saya dengan suami saya. Kenapa? Dia cerita. Dan pada waktu dia cerita, jin yang di sini sama di sini yang nangis itu mulai goyang. Karena dia di titik itu. Di titiknya itu ya. Di titik itu dia sudah. Psikisnya tadi ya. Psikisnya tadi. Nah, kemudian setelah dia cerita, kemudian kita tambahin. Kita nambahin. Udah, jangan terlalu sedih. Allah kan bersama kita. Ya kan? Kita sudah sangat sering itu mendengar kata-kata itu. Katakan Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Kan jelas itu, jangan sedih. Ya Allah beserta kita. Nah, Allah beserta kita. La tazan. Innallaha ma'ana itu harus diartikan dan dimaknai.
Ini maksudnya apa? Jangan hanya cerita aja. Nah, yang sedih, yang berlebihan sehingga dia merasa Allah tidak sama dia, masuklah itu jin. Nah, ini latazan innallaha ma'ana ini harus menjadi satu. Karena kesedihan yang berlebih juga tidak boleh. Mungkin kan ya, maupun ada sholat tahzanun ya. Iya. Ya. Nah, Jadi itu. ketakutan ya yang luar biasa. Lah itu psikis. Itu psikis. Karena apa? Memang tidak boleh semua yang terjadi sebenarnya atas izin Allah. Berarti yang terjadi pada kamu atas izin kamu itu sedih ngapain wong itu atas izin Allah kok sedih? Kan benar kan? Loh, itu yang tidak pernah terbaca oleh saudara-saudara kita yang sering ceramah. Nggak ngerti. Paham? Lah itu tinggal diomongin, dia ngerti, dia paham. Oh nggak boleh ya. Nah dia pada waktu nggak boleh, ini goyang sudah jinnya. Jin itu goyang. Sudah, sekarang mohon ampun, mulai hari ini tidak boleh sedih berlebihan. Udah selesai. Mau tahap 2 nih. Kenapa? Mau tahap 2. Ayo Ustaz. Ayo. Ya. Ayo kita motor Ustaz. Keren loh. Kenapa? Ini Ustaz dari Siraman Kolbu ya? Cuman sama kawan saya. Oh iya. Saudara Muhammad. Ini Pak Jimatnya ya? Haji Jimat. Ini yang punya Haji Markum itu. Yang jatuh itu ya. Ustaz sebenarnya itu Geser-geser. kalau menurut saya itu yang hanya membedakan itu memang betul kata Allah, betul kata Nabi. Seorang itu yang membedakan itu hanya ketakwaannya pada Allahnya itu. Itu kunci nomor satu itu. Kenapa saya itu kalau ceramah saya bikin pudung? Kalau Ustaz lihat saya kayaknya enggak biasa aja deh. Iya benar. Ya kan? Benar iya. Karena memang disitulah saya harus berperan. Saya dengan keilmuan yang dititipkan oleh Allah itu jangan sampai orang itu melihat saya itu kunci nomor satu. Teh tawar siapa? Oh, saya. Ya, Ya kan ketinggalan. Ada handphone di jaket. maaf viral luar biasa. Kenapa? Itu pojok-pojok. Nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Ustaz, boleh Ustaz? Oh iya. Ustaz udah, ini udah. Baru aja selesai saya. Ya tadi tuh. Bisa banget beliau ya. Padahal handphone ada di sini. Biar gampang. Memang gitu lah. Ada Rasulullah begitu katanya. Ustaz tanya nyambi. Ustadz udah foto terus kirim ke rumah belum buat iya, laporan? Pokoknya LPG aman. Maksudnya LPG itu laporan pura-pura jujur ya. Jadi memang siraman kolbu itu saya pernah ngomong sama Pak Haji. Saya senyum-senyum. Pak Haji, besok kalau saya di siraman kolbu di MNC, saya akan keluarkan semua yang saya punyai yang dititipin oleh Allah Ta'ala. Saya ngomong sama beliau tentang masalah akhlak dan kesehatan, tentang masalah sihir, saya bilang sihir, tentang masalah tauhid akan saya gabung di sana. Karena orang itu belum paham bahwa orang itu menyelesaikan sihir itu dengan amalan, dengan bacaan. Enggak. Semua itu diselesaikan dengan satu, iman dan ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Semakin nanti iman kita itu cakep di hadapan Allah Ta'ala, tidak rusak, insya Allah apa aja Ustadz, selama ini kan ibaratnya kalau belajar itu kan oh caranya ini, oh caranya ini, nggak ada yang aneh-aneh, nggak pakai air, nggak pakai ditiup-tiup, nggak dipegang-pegang, kan gitu. Kenapa nggak dipegang? Jangan ngomongin masalah sunnah nggak dipegang, karena memang berdoa kepada Allah Ta'ala itu cukup membuka hati. Tapi saya menilai di siraman kolbu ini ada 3 ya. Yang pertama adalah iman, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah pengobatan memang syar'i. Ya, tapi setiap orang nonton, kayak contoh pada DKM masjid kadang-kadang tuh mereka di masjid itu suka live itu suku gabungan beliau karena di TV itu di masjid At-Taqwa. Jadi live kadang-kadang kalau live mereka kumpul lihat. Dan mereka menilai satu adalah akhlak. Ya, karena maaf ya,
artinya ketika Pak Ustadz menyampaikan sesuatu pasti berkenan dengan akhlak. Ada dia mulai beban psikis, ternyata salahnya sama orang tua. Benar. Ternyata yang akhlak. Iya. Bahasa hati gitu. Iya, benar, akhlak. Dan selama ini kalau Ustadz amati, maaf, teman-teman dakwah berarti bukan dari saya. Banyak yang mengajarkan akhlak atau jarang sekali. Iya. Betul nggak sih? Betul. Saya menilai itu ada tayangan akhlak. Iya, memang. Nah, sebenarnya yang mau saya ceritakan di acara Siraman Kolbu itu, Ustaz, itu adalah akhlak. Kalau kita benar-benar itu benar, Allah itu akan menunjukkan bonusnya. Kalau kita mau benar-benar menunjukkan kepada Allah Ta'ala dengan tidak kesombongan, ya benar aja. Contoh, umpamanya cara bicara santun. Kemudian kalau cara bicara sudah santun, ada cara bicara yang manfaat. Nah, pada saat cara bicara yang manfaat ini, mulai nih kita digelitik dengan setan. Merasa bicara kita itu manfaat lah, itu udah iman itu udah mulai rusak di situ. Itu udah mulai. Nah, kita biasanya makanya kalau namanya saya itu di TV saya kelihatan, saya perlihatkan kalau saya bodoh itu karena biar saya itu masih ada setan. Saya nggak mau kelihatan kalau apa yang saya omongkan itu sangat manfaat bagi orang lain. Enggak, saya biasa aja. Karena itu namanya ujub, riya itu ada di sini. Dan itu harus belajar kita kikis terus-menerus setiap saat. Jadi ini itu salah satunya itu belum bisanya, belum cara berpikir. Cara berpikir gimana? Kalau Ustadz melihat acara di Siraman Kolbu, saya menyelesaikan, saya menganalisa, kan gitu ya? Menganalisa itu jarang yang punya analisa yang seperti saya. Malah belum ada analisa kesehatan dari penyakit yang dihubungkan dengan akhlak. Di dunia ini kayaknya belum ada. Kemudian menyelesaikannya dengan akidah dan syariat, emang belum ada. Nah, disitulah saya juga harus berpikir apa yang saya berikan, saya analisakan, kemudian apa yang saya terapkan pada narasumber, itu gimana caranya saya tidak ujub dan riak, bahkan sombong. Itu kan juga sama. Kita mencoba menjaga. Itu yang bikin sulit itu di situ. Luar biasa. Ya akhlak itu yang tadi sebenarnya. Saya sekarang gini ya, kita ada beberapa DKM. Saya kan dari Pamita Mami ya, pakai Jakarta Selatan. Jadi ada beberapa ustadz DKM masjid itu kadang-kadang karena main namanya pensiun ya, orang tua. Saya ngajar gitu Pak Ustadz. Nah mereka ada waktu live itu mereka nonton, misalnya ada 8 orang, 10 orang habis sholat subuh. Iya mereka nonton karena masing-masing ada penyakit. Karena mereka melihat tayang ini adalah sangat sangat pas. Iya, nggak pakai dukun, nggak pakai apa, cuma pakai Doa biasa aja. Apalagi nya jadi kan itu tuh kalau udah begini saya kan sedang begini ngelihat ini jinnya apa ya, udah begini jadi kan. Nah artinya ini sesuatu yang memang pertama orang pensiun ya ketika mereka habis subuh nonton ustadz di TV, iya di masjid gitu, saya kan ngelihat tuh ada apa nih nonton, ternyata nonton beliau Siraman Kolbu. Pasti pernah cerita ketika saya bertanya kenapa sih yang ini mereka kayak mereka kena sihir nih, cuma lewat melihat doa dari beliau. Nah, ikut ngaminin ya. Ikut ngaminin. Dan ternyata nasihat dari beliau sangat tepat dengan logika ya. Dan ini ilmiah menurut saya. Iya, betul. Jadi Nggak ada yang aneh-aneh. iya. Seperti jadi kan kalau ini lari ke dukun ini lewat beliau aja. Ya, ini saya pernah bertanya kan, oh ternyata silat ini bapak-bapak yang ngapain di kantor ini saya lihat itu kain kan ternyata nonton ini Siraman Kolbu. Ya ternyata apa sih? Wah ini saya udah kebingungan nih. Wah berarti sama. Iya. Ini kan unik ya, maksudnya orang-orang masjid di televisi tapi menonton acara Siraman Kolbu. Ya, itu artinya belum sampai juga akan sadar lah katakanlah akhirnya mereka berdoa sendiri, ada kesadaran sendiri, minta maaf, minta ampun, ada efek positif. Yang lucunya gini, ketika mereka ada ke kuburan tuh
minta reda orang tuanya udah meninggal, datang baik. Udah maksudnya gitu. Enggak kan, orang tuanya udah meninggal ya. Karena nggak tahu aja. Iya. Makanya kadang-kadang kalau di Sinaman Kobusian, gimana Ustadz saya minta maaf caranya karena orang tua saya sudah meninggal, itu Gali. digali aja. Ikutin apa yang sering. Aduh, bukan mohon ampun aja. Iklan mentah-mentah gitu. Iya. Luar biasa sih teman jadi favorit ya. Iya, iya betul. Itu teman saya cerita ke Pindu juga. Teman saya itu S1 psikologi, S2 psikologi, S3 psikologi. Beliau agak mangkat, saya tidak pernah di sebuah angkatan. Sakit ini kaki ini udah 6 tahun, terus operasi di lutut, ya kan? Dari operasi di lutut, udah biasa peta-peta aja. Kamu gini ya di rumah gini ya ini itu. Iya kok tahu? Iya. Kayak gitu kan? Iya. Terus setelah itu udah aduh ini oh iya saya memang begitu. Sudah ke rumah sakit udah jadi semua 6 tahun. Akhirnya coba tangan ada keluhan nggak? Kalau kamu tangan biasanya ada keluhan ini sebagai orang yang berpangkat saya bilang gitu. Iya. Dari bawah sampai sini. Ya. Coba deh kayak gini. Alhamdulillah. Tiba-tiba san pada keluar semua san katanya. Karena tadi ilmiah tadi. Ilmiah. Semua orang bisa menerapkan dan juga asal ikhlas Bisa mengakurkan keluarga. Contoh misalnya saya waktu ini kejadian lucu tuh. Ini cara kita Ustaz Iya. dari Muhammad loh ya. Jadi ada salah satu pasangan suami istri. Itu yang deg-degan, no. Jadi akur berantem cocok gini ternyata lewat program akur nasihat tuh. Iya benar. Akur memang seperti itu. Akur dan Karena memang saya mencoba untuk dakwah itu tidak hanya cuma sekedar ilmu yang saya ketahui saya berikan, bukan. Tapi adalah sebenarnya Islam itu ilmu terapang, ilmu yang aplikatif. Jadi kalau memang saling memaafkan, ya sudah, yuk saling maafin, gitu. Saling maafin aja. Iya. Nah di titik itu tuh mereka ngerti, oh orang suami istri umur sekian sama-sama sakit, nggak taunya, oh ini nggak taunya sering berantem. Itu saling memaafkan, penyakitnya bisa hilang. dan tidak gejala ya. Iya, memang dari situ. Iya. Jadi Nah, gini itu kan Pak. Jadi gini Pak Kiai. Kalau untuk mendamaikan yang ikhwan itu mudah. Yang itu nah, ini mulai kurang mudah. Nah, yang istri, nah ini yang sangat susah. Kalau ikhwan itu gampang ya. Iya, gampang. Itu, nah istri, nah itu susah. Mendamaikannya itu susah. Sebenarnya banyak sih yang tes dari masyarakat tuh banyak memang mereka ingin kadang dari incing saya namanya kan Incing Sarwani ya saya bilang tadi keteknya itu hampir 4 tahun ya di sini awal-awal pas berdoa Itu punya Ustadz bukan? Bukan. Oh iya. Saya kira Ustadz kali. bukan Nggak benar ngempe nambah terang. Ini ada lagi orang kirim WA itu nggak tahu dari mana itu ibu. Pak Hasan, alhamdulillah Pak Hasan. Saya mengaminkan melalui YouTube tiap hari sampai 3 bulan. Saat ini saya rasa sudah nggak di kursi roda lagi. 3 bulan berturut-turut tiap hari. Kadang-kadang di TV kalau nggak di YouTube. 3 bulan berturut-turut sudah nggak pakai kursi roda. memang luar biasa ya. Makanya kalau ada orang bilang sesat, ini sesatnya di mana? Ini nggak sakinya di mana? Itu tanda tanya juga. Kan ada tayangan di satu media ya ada yang memang pagi meskipun bentrokan akhirnya bentrokan pada pagi hari tapi ketika mereka karena kan orang banyak sakit pasti yang ditonton kan di emisi TV kan aku program ini aja karena lagi keadaan kondisi sakit ya mungkin terawat terbelakang pasti dia mencari sesuatu yang memang yang berkenaan dengan musibah ini. Ya, kalau ibu saya itu yang punya di rumah yang memang Kalau itu nggak ada keluhan sakit apa? waktu itu pernah apa namanya asam urat ya Nah, sekarang udah agak meninggal
Yang lucu itu Ci Sarwani itu kenyataan benar. Bisa kasih testimoni itu. Iya, senang kalau ketemu beliau, wah, makasih banget. Iya. Tanpa tetap studio langsung. Ya diajak sama Zaki itu Luar biasa gitu. Jadi bisa nyari duit lagi. alhamdulillah. Beliau punya kelebihan dia bisa menyerukan suara Gus suara Yusril, serta ada banyak beliau. Almarhum sebagai bisa, mungkin bisa di video ini. Beliau pandai. Ceramah gaya UJ gitu. Dan salah satu kelebihan beliau, kalau yang lain dia suaranya baik sih. Rahasia negara ini. Bisa dikulik-kulik. Oh enggak. Pak, kalau ini Pak Khawatir ini partai ambiar. Aduh. Mau syuting lagi. Oh siap. Bapak mau kasih banyak ya. Ini yang buat anak-anak. Ya. Oke. Makasih ya dari sini. Makasih Pak Ustaz. Yuk. Masya Allah. Ada ya? Oh iya. Aku bagaimana ya? Siap, Pak Ustaz. Ini siapa? Hari Kamis nanti ya. Siap. Ya, Pak. Terima kasih ya. Dari jam 10 Ustaz. Tadi Assalamualaikum. kelas paling. Apa yang saya ajarkan tuh realita. Realita, nggak ada yang aneh. Beliau dampingin saya aja, silahkan dilihat. Kalau masalah mau tanya, ayo saya insya Allah mudah-mudahan bisa jawab karena saya masih manusia. Loh, beliau nih banyak tanya nih. Beliau nih pakar. Iya. Kenapa? Oh, udah ketemu berdua nih. Yang dibicarainnya apa coba? Apa coba? Ayat suci dipakai dulu. Aduh, pening. Serius. Lihat aja. Iya, iya Ustaz ya. Karena sama-sama haus. Boleh sekarang digandungkan para akhwat. Iya. Pengen. Sudah itu masih gitu. Iya benar Ustaz. Kalau kita Isman nggak usah ikut-ikut ya. Kita sama Istu aja yang bicara. Digandungkan saya. Ini jangan lama-lama. Kalau dia kan nadanya lembut ya, kalau Iya. aku rata-rata. Iya. Kalau saya tegas, des. Des. Saya ngeri kalau udah Ustaz begini. Aduh. Itu udah berarti udah rusak. Sudah Zaki juga takut. Kalau udah itu langsung wah. Guling. Satu kan bisa ya, saya pernah ketiban bangku loh. Iya, terbalik. Balik kan kaget ya. Lagi Sekarang nggak ada. Sama Bayu Oktara nggak keluar tuh. Dia disamperin, disamperin sama yang kesurupan, kaget. Mau. Tadinya kita mau bercanda bohongan ya, beneran. Saya nyampe bangkunya balik. Saya awal syuting getar terus. Sampai 4 kali syuting lah baru bisa. Siapa itu ya? Ustaz, ibunya pengabar Muhammad dan Gandung Muhammad. Iya. Sehat, Mi, Umi. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya, ini ditemenin sama anak nih. Nanti ngaminin, banyak ngaminin ibu. Mudah-mudahan kalau banyak ibu paham, mudah-mudahan diberi kesempatan sama Allah. Amin. Amin. Amin.
Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nangis ibu. Ya Ibu, makasih.